Selamat pagi Ibu Ade Hanifa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PSAK nomor 103 tentang Business Combination. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dengan saya Delvina Kalistali dengan NIM 2023-517. Lalu ada Evelyn Loanada Sosilo dengan NIM 2023-519. Dan yang terakhir ada Davin Marcelinus Margo dengan NIM 2023-553. Pertama-tama, kita akan bahas tentang pengertian dari kombinasi bisnis. Nah, apa sih itu kombinasi bisnis? Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atau satu atau lebih bisnis. Nah, ini tuh biasanya disebut sebagai business combination atau kombinasi bisnis, di mana di dalam konteks akuntansi maupun manajemen, kombinasi bisnis itu tidak hanya sekedar pembelian aset atau saham aja, tapi juga menekankan pada penguasaan atau kontrol. Selanjutnya adalah tujuan dari kombinasi bisnis. Jadi PSAK tentang kombinasi bisnis itu bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan juga keandalan serta daya bandingnya kepada laporan keuangan. Dimana tuh maksudnya PSAK tentang kombinasi bisnis itu dibuat supaya apa? Supaya laporan keuangannya itu bisa jadi lebih jelas, bisa lebih dipercaya dan mudah untuk dibandingkan. Nah, ada beberapa standar nih yang bisa mengatur si pihak pengakuisisinya itu. Pertama ada mengakui dan mengukur aset, liabilitas, serta kepentingan non-pengendali yang diperoleh. Jadi maksudnya itu adalah untuk mencatat dengan benar asetnya, utangnya, dan juga bagian kepemilikan pihak lain dari perusahaan yang diambil ahli. Kemudian yang kedua itu untuk mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan pembelian dengan diskon. Jadi maksudnya itu adalah untuk menghitung dengan tepat berapa sih nilai goodwill, baik itu nilainya lebih karena nama baik atau keuntungan lain yang tidak terlihat, atau justru keuntungan kalau misalnya bisnisnya itu dibeli lebih murah dari nilainya. Lalu yang terakhir, untuk mengungkapkan informasi yang memadai agar si pengguna laporan keuangan itu bisa menilai sifat dan juga dampak keuangan dari si kombinasi bisnisnya. Jadi maksudnya itu ya untuk memberikan informasi yang cukup di laporan keuangan supaya orang-orang yang membaca itu bisa mengerti kira-kira apa saja sih yang terjadi di proses akuisisi tersebut dan dampaknya apa bagi kondisi keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup dari kombinasi bisnis. Jadi PSAK ini tuh berlaku untuk transaksi kombinasi bisnis di mana ketika ada satu perusahaan mengambil alih bisnis lain, tapi juga ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam penerapannya. Nah, ada beberapa hal. Pertama itu adalah pembentukan pengaturan bersama atau joint venture. Jadi, ketika misalnya perusahaan mau buat kerjasama bersama, misalnya kayak joint venture, nah aturan PSAK dari kombinasi bisnis itu tuh tidak bisa dipakai untuk mencatatnya. Yang kedua ada akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Jadi maksudnya itu kalau misalnya nih ada perusahaan, dia cuma membeli aset misalnya kayak tanah, gedung atau mesin atau sekumpulan aset yang tidak membentuk sebuah bisnis lengkap, itu bakal tidak dianggap sebagai kombinasi bisnis. Nah, dalam kasus ini tuh misalnya kayak semua aset dan utang yang dibeli dicatat dengan masing-masing sesuai sama nilainya. Terus yang kedua itu misalnya biaya pembelian dibagi ke tiap aset dan utangnya juga harus sesuai sama nilai wajarnya. Lalu yang terakhir tidak ada goodwill yang timbul dari aset ataupun utang tersebut. Lalu yang ketiga itu ada kombinasi entitas sepengendali. Jadi maksudnya itu adanya penggabungan atau akuisisi yang terjadi antar perusahaan yang sebenarnya masih berada di bawah pemilik atau pengendali yang sama. Kayak misalnya antar anak perusahaan di dalam satu grup. Nah ini tuh aturannya juga nggak berlaku. Selanjutnya kita akan bahas tentang metode akuisisi. Jadi dalam metode akuisisi itu di mana pencatatan kombinasi bisnis ini tuh mengakui aset, utang pada nilai wajar sama selisihnya sebagai goodwill atau keuntungan pembelian. Nah, syarat-syaratnya tuh ada apa aja? Ada 4. Pertama itu adalah pengidentifikasian pihak pengakuisisi, yang kedua ada penentuan tanggal akuisisi, yang ketiga ada pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil ahli, dan juga kepentingan non-pengendali pihak di akuisisi. Lalu yang terakhir adanya pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon.
Oke, yang pertama kita bahas dari pengidentifikasian pihak pengakuisisi. Jadi di dalam setiap kombinasi bisnis itu harus ditentukan nih siapa sih yang bakal jadi pihak pengakuisisi. Nah, apa sih itu pihak pengakuisisi? Pihak pengakuisisi adalah perusahaan yang benar-benar mengendalikan perusahaan lain. Kalau misalnya tidak langsung terlihat siapa sih pengakuisisinya, maka bisa menggunakan beberapa pertimbangan sesuai sama aturan PSAK untuk menentukannya. Selanjutnya adalah penentuan tanggal akuisisi. Nah, tanggal akuisisi itu apa sih? Tanggal akuisisi itu adalah tanggal ketika perusahaan pembeli itu benar-benar menguasai perusahaan yang dia beli. Biasanya itu terjadi saat transaksinya itu resmi ditutup, tapi sebenarnya juga bisa lebih cepat atau bahkan lebih lambat tergantung sama isi perjanjiannya dan kondisi yang ada. Nah, sebagai contoh misalnya tanggal akuisisinya itu bisa berbeda dari tanggal penutupan. Jadi misalnya di dalam perjanjian tertulis itu disebutkan bahwa pengendaliannya itu sudah berpindah ke pihak pengakuisisi sebelum penutupan. Maka nanti si tanggal itulah yang bakal dianggap sebagai tanggal akuisisinya. Jadi, pihak pengakuisisinya tuh harus melihat semua fakta dan juga kondisi yang ada untuk bisa menentukan tanggal akuisisi yang tepat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengakuan dan pengukuran aset, tapi sebelum itu kita akan bahas yang pengakuan aset terlebih dahulu. Nah, di pengakuan aset ini kita akan membahas dua hal. Pertama ada prinsipnya dan juga ada ketentuannya. Kita akan bahas dari prinsipnya dulu. Jadi untuk prinsipnya, pada saat tanggal akuisisi itu, si pihak pengakuisisi harus bisa mengakui terpisah dari goodwill aset yang teridentifikasi, liabilitas yang diambil ahli, dan kepentingan dari si non pengendalinya. Sepanjang apa? Sepanjang mereka itu bisa memenuhi definisi serta bisa diukur secara andal sesuai sama paragraf nomor 11 dan 12 di PSAK nomor 22. Nah, termasuk aset yang tidak berwujud yang bisa dipisahkan atau justru bisa timbul dari hak atau kewajiban kontraktualnya. Nah, selanjutnya untuk ketentuan dari pengakuan aset, kita akan bahas dari poin pertama. Pertama itu ada aset dan liabilitas sesuai definisi. Jadi maksudnya itu, aset dan liabilitas itu hanya bisa diakui yang bisa memenuhi definisi pada tanggal akuisisinya. Kalau misalkan kayak biaya rencana masa depan itu nggak termasuk, karena nggak memenuhi definisi pada saat tanggal akuisisi. Yang kedua itu adalah hanya transaksi kombinasi bisnis. Jadi maksudnya aset dan liabilitas itu harus berada di bagian transaksi kombinasi bisnis. Jadi kalau misalkan dia itu bagian dari transaksi yang terpisah, itu nggak termasuk. Yang ketiga adalah aset tak berwujud dapat diakui. Jadi maksudnya aset tak berwujud kayak misalnya merek, paten, atau pelanggan itu bisa diakui meskipun sebelumnya itu nggak diakui sebagai pihak yang diakuisisi. Yang keempat ada klasifikasi sesuai dengan kondisi akuisisi. Jadi maksudnya itu kayak klasifikasi aset dan liabilitas itu harus berdasarkan kontrak, kondisi ekonominya, dan juga kebijakan dari saat akuisisinya. Lalu yang terakhir ada perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK nomor 109 yang derivatif. Jadi perlakuan akuntansi itu tuh bisa berbeda sesuai sama aset atau liabilitas keuangannya, sama derivatif lindung nilainya, dan juga derivatif yang melekat sama PSAK nomor 109-nya. Nah, mungkin aku bisa kasih contoh. Misalnya sebagai contoh ada biaya yang hanya direncanakan oleh si pihak pengakuisisi, kayak misalnya biaya untuk menutup usaha, memutus kontrak, atau misalnya merelokasi karyawan. Tapi sebelum ada kewajiban hukumnya, bukan dianggap sebagai liabilitas pada tanggal akuisisi. Jadi biaya itu justru malah nggak dihitung saat mencatat si akuisisinya. Namun biaya tersebut kalau memang benar-benar terjadi setelah akuisisi, maka bakal dicatat di laporan keuangan sesuai sama PSAK yang berlaku. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengukuran aset. Jadi pengukuran aset itu apa sih? Jadi pengukuran aset itu adalah pihak yang pengakuisisi itu bisa mengukur aset yang teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli dengan nilai wajar pada tanggal akuisisinya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengukuran aset. Nah, di pengukuran aset ini tuh ada 3 jenis pengecualian. Pertama itu ada pengecualian dari prinsip pengakuan, lalu ada pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran, dan yang ketiga ada pengecualian dari prinsip pengukuran. Nah, kita akan bahas dari pengecualian dari prinsip pengakuan terlebih dahulu. Nah, di dalam pengecualian dari prinsip pengakuan itu ada dua syarat, ada liabilitas kontingensi sama ada aset kontingensi.
Kita akan bahas dari liabilitas kontingensi terlebih dahulu. Jadi apa sih itu liabilitas kontingensi? Liabilitas kontingensi itu adalah suatu kewajiban yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan kepastiannya itu tergantung pada peristiwa di masa depan. Nah, itu bisa berupa apa? Bisa berupa kewajiban kini, tetapi tidak diakui karena kecil kemungkinannya untuk bisa mengeluarkan sumber daya. Dan kalau misalkan tidak diakui juga ketika misalnya jumlah kewajibannya itu memang tidak dapat diukur secara andal. Nah, bedanya sama aset kontingensi itu apa? Kalau aset kontingensi itu tuh ada potensi aset dari peristiwa masa lalu yang kepastiannya itu bergantung sama kejadian di masa depan yang sebenarnya nggak pasti dan itu di luar kendali entitas. Nah, di dalam suatu akuisisi, si pihak pengakuisisi itu nggak bisa mengakui aset kontingensi pada saat tanggal akuisisinya. Selanjutnya untuk pengecualian yang kedua itu ada pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran. Nah, ini juga ada 3 hal yang perlu kita bahas. Pertama itu adalah pajak penghasilan. Jadi, saat perusahaan itu mau membeli atau mengakuisisi perusahaan lain, biasanya itu akan muncul pajak tangguhan ataupun deferred tax namanya. Nah, pajak ini tuh akan muncul pada saat, karena adanya selisih antara si nilai buku sama nilai pajak dari aset atau liabilitas yang diambil ahli. Nah, biasanya tuh perusahaan yang mengakuisisi, mereka tuh wajib untuk mencatat aset atau liabilitas pajaknya tersebut sesuai sama aturan di PSAK nomor 212 pajak penghasilan. Jadi intinya tuh si perusahaannya harus bisa mengakui dampak pajaknya akibat perbedaan nilai aset atau liabilitas ketika diakuisisi. Nah, yang kedua itu adalah imbalan kerja. Jadi, jika misalnya perusahaan yang diakuisisi itu punya kewajiban nih terkait sama imbalan kerjanya karyawan, kayak misalnya pensiun, pesangon, atau misalnya bonus, maka si kewajibannya itu tuh harus ikut diambil ahli sama si perusahaan pengakuisisinya. Nah, pengakuan dan pengukurannya itu tuh dia mengikuti aturan PSAK nomor 219 di imbalan kerja. Jadi intinya adanya kewajiban karyawan kayak gaji, pensiun, pesangon itu tuh dari perusahaan lama harus bisa tetap diakui sama si perusahaan yang membelinya. Lalu yang ketiga itu ada aset indemnitifikasi. Jadi itu kadang di dalam perjanjian akuisisi itu penjual tuh biasanya menjamin si pembeli dari resiko tertentu. Kayak misalnya contoh, si penjual menjamin kalau ada kerugian atau utang yang muncul di masa depan, maka si penjual itu harus bisa menanggung hal tersebut. Nah, di dalam kasus itu berarti si pembeli atau si pihak yang pengakuisisinya ini harus bisa mencatat aset yang indemnitifikasi itu kayak semacam jaminan perlindungan gitu dari si penjual. Intinya kalau misalkannya si penjual memberikan jaminan atas resiko tertentu, berarti si pembeli tuh boleh mencatat aset khusus yang disebut sebagai aset indemnitifikasi. Nah, misalnya sebagai contoh nih, ada penjual dia mau memberikan jaminan bahwa kerugian pihak pengakuisisi itu tidak akan melebihi jumlah tertentu. Maka nanti si pihak pengakuisisi itu bisa memperoleh aset indemnitifikasinya berupa apa? Berupa si hak atas jaminannya. Nah, aset itu nanti bakal diakui pada saat yang sama dengan liabilitas atau aset yang dijamin dan nantinya nilainya juga akan dinilai dengan cara yang sama. Biasanya itu dia pakai nilai wajar pada tanggal saat diakuisisinya. Lalu yang kedua itu, yang ketiga itu ada pengecualian dari prinsip pengukuran. Nah, ini juga kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama itu adalah hak yang diperoleh kembali. Jadi kadang, saat akuisisi itu tuh pihak pengakuisisi bisa mendapatkan kembali hak tertentu yang sebelumnya itu pernah diberikan ke pihak yang diakuisisi. Kayak misalnya, lisensi atau misalnya izin. Nah, hak itu biasanya dianggap sebagai aset tak berwujud atau intangible asset. Nah, nilainya itu diukur berdasarkan sisa masa kontrak yang ada tanpa memperhitungkan apakah kontrak itu tuh bisa diperpanjang lagi atau justru malah enggak. Jadi intinya kalau misalnya perusahaannya itu bisa dapat kembali hak atau izin dari perusahaan yang diakuisisi, maka hak itu tuh bisa dicatat sebagai aset tak berwujud sesuai sama masa kontrak yang tersisa. Lalu yang kedua itu ada transaksi pembayaran berbasis saham. Jadi ketika misalnya perusahaan yang diakuisisi itu punya kewajiban atau transaksi dengan karyawan atau mitranya dalam bentuk saham kayak misalnya stock option, terus abis itu ada bonus saham. Nah, itu tuh harus dicatat sama si pihak pengakuisisi. Nah, pengukuran ini tuh mengikuti aturan yang ada di PSAK nomor 102 tentang pembayaran berbasis saham. Nah, kalau jadi tuh kayak transaksi yang berbasis saham itu tuh yang lama itu bisa diganti atau bahkan bisa dilanjutin sama si pihak
pengakuisisinya. Jadi intinya semua kewajiban atau kontrak yang berbasis saham, misalnya kayak pemberian saham kepada, karyawan gitu, perusahaan yang dibeli itu harus wajib meneruskan dan harus mencatat sesuai sama aturan akuntansi yang berlaku. Lalu yang terakhir itu ada aset yang dimiliki untuk dijual. Jadi maksudnya ketika misalnya ada perusahaan pengakuisisi nih, dia mendapatkan aset tidak lancar kayak misalnya tanah, gedung, atau misalnya mesin yang rencananya itu nggak akan dipakai lagi tapi bakal dijual. Maka aset itu tuh bakal dicatat sebagai aset dimiliki untuk dijual. Nah nilainya itu bakal diukur berdasarkan sama harga pasar atau nilai wajar dikurangi sama biaya untuk dijualnya. Nah, ini tuh, mengacu pada PSAK nomor 105. Jadi pada intinya aset yang diperoleh tapi mau dijual lagi, itu harus dicatat sebagai aset untuk dijual dengan nilai bersihnya. Selanjutnya, saya akan membahas contoh ilustratif dari metode akuisisi di mana ini ada di PSAK nomor 103 di C101. Nah, di sini tuh ada laporan keuangan yang dinyatakan kalau itu adalah dia pakai metode akuisisi yang terbalik. Nah, kenapa sih ada yang namanya akuisisi terbalik? Jadi, akuisisi terbalik itu tuh sebenarnya adalah ketika si perusahaan yang lebih besar, dia tuh mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil. Nah, tapi di dalam kasus ini tuh justru malah kebalikannya. Jadi secara hukum malah terlihat si entitas A ini mengakui entitas B. Tapi secara akuntansi sebenarnya si entitas B inilah yang dianggap untuk bisa mengakuisisi si entitas A. Makanya ini disebut sebagai akuisisi terbalik. Nah, di sini tuh di kondisi awal tuh dikasih tahu kalau misalnya entitas A itu punya total asetnya sebesar 1.800 dan ekuitasnya sebesar 1.100. Sedangkan si entitas B, dia tuh lebih besar. Total asetnya itu 3.700 lalu total ekuitasnya 2.000. Artinya kan kalau misalnya secara ekonomi si entitas B kan lebih kuat ya. Nah, terus juga di sini dikasih tahu kalau misalkan ada pertukaran saham, di mana si entitas A itu tuh menerbitkan 150 lembar saham untuk memegang saham si entitas B. Nah, setelah transaksinya itu dilakuin, si pemegang saham entitas B ini tuh menguasai 60% saham dari perusahaan gabungan. Sementara si pemegang saham yang lama itu atau si entitas A malah hanya punya 40% aja. Jadi sebenarnya walaupun secara hukum si A yang mengeluarkan saham, tapi secara substansi si B itu sebenarnya yang jadi pengendalinya gitu. Nah, kalau misalkan dilihat berdasarkan penentuan nilai wajar imbalan yang dialihkan, di sini diketahui kalau misalnya si saham entitas B itu tuh dinilai 40 per lembar. Sedangkan untuk menyamakan si kepemilikannya ini, kalau misalkan dihitung tuh seolah-olah si entitas B itu menerbitkan 40 saham tambahan untuk bisa diberikan ke pemegang saham A. Nah, hasilnya kalau kita lihat nilai wajar imbalan yang efektif itu malah yang dialihkan itu malah sekitar 1.600. Itu dapatnya dari mana? Dari 40 dikali 40. Nah, kalau misalkan kita lihat juga, otomatis goodwill-nya ini kan berarti selisih dari si nilai imbalan yang dialihin yang 1.600 tadi, sama dikurangin dengan nilai aset bersih yang teridentifikasi si miliknya entitas A kan. Jadi kalau misalkan dilihat dari sisi laporan, berarti kan aset lancarnya jadi 500, terus aset tidak lancar atau setelah penyesuaian wajarnya jadi 1.500, liabilitas jangka pendeknya 300, liabilitas jangka panjangnya 400, maka total aset bersih dari entitas A-nya kan 1.300. Nah, berarti kita bisa dapetin goodwill-nya dari 1.600 dikurangi 1.300, jadi goodwill-nya itu 300. Jadi kesimpulannya, meski di atas laporan keuangan ini terlihat kalau si entitas A membeli entitas B, tapi kenyataannya itu sebenarnya entitas B yang malah menguasai si entitas A. Nah, di akuntansi itu tuh mereka mengikuti substansi ekonomi, jadi bukan hanya bentuk hukumnya aja. Pada akhirnya juga ya nanti di laporan keuangan konsolidasinya yang bakal dianggap sebagai induknya itu adalah entitas B. Nah, makanya terjadilah si pengakuan goodwill-nya ini sebesar 300 dari si akuisisi terbalik ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Tapi sebelum itu kita harus memahami dulu nih, apa sih itu goodwill?
Nah, jadi goodwill itu merupakan salah satu aset yang mewakili manfaat ekonomi di masa yang akan mendatang, di mana ini tuh timbul dari pembelian aset lain di dalam suatu kombinasi bisnis yang memang tidak secara spesifik atau tidak secara individu itu diidentifikasikan, dan ini tuh diakui secara terpisah. Oke, selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon, di mana goodwill itu diakui pada tanggal diakuisisinya sebagai selisih positif antara dua hal, yaitu antara nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, kepentingan non-pengendali, dan nilai wajar kepemilikan sebelumnya pada pihak yang diakuisisi dikurangi dengan jumlah nilai wajar aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Nah, selisihnya negatif itu disebut sebagai pembelian dengan diskon, dan ini tuh diakui sebagai keuntungan setelah memastikan seluruh pengukuran sudah tepat. Oke, jadi ini adalah contoh pengukuran goodwill. Nah, di mana dalam contoh ini perusahaan tuh bayar 1.600 untuk mengakuisisi entity A. Nah, setelah menghitung total aset dan juga liabilitas yang diambil alih, nilai wajar aset bersihnya tuh hanya 1.300. Nah, karena harga pembeliannya tuh lebih tinggi, jadi selisihnya tuh 300 dan diakui sebagai goodwill. Nah, dari contoh ini, goodwill-nya ini tuh menjelaskan atau mencerminkan nilai tambahan, mungkin seperti reputasi, pelanggan loyal, dan potensi keuntungan masa depannya. Nah, setelah akuisisi, laporan keuangan konsolidasinya itu disusun dengan cara gabungin seluruh aset dan juga liabilitas kedua entitas. Nah, serta juga tambahin goodwill-nya sebesar 300 yang tadi. Nah, hasil akhirnya itu tunjukin total aset dan total liabilitas plus ekuitas yang seimbang, yaitu sebesar 6.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelian dengan diskon serta penelaahannya. Di mana pembelian dengan diskon itu biasanya terjadi ketika perusahaan itu diakuisisi dalam keadaan tertekan, atau pembeliannya terpaksa, atau mungkin karena pengecualian, misalnya kayak ada bangkrut ataupun dijual dengan cepat. Nah, akibatnya pengakuisisi itu memperoleh aset dengan harga lebih rendah dari nilai wajarnya. Nah, di mana keuntungan dari selisih ini tuh diakui langsung sebagai keuntungan akuisisi dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi. Nah, namun sebelum diakui, pengakuisisi itu wajib memastikan kembali nih bahwa pengukuran seluruh aset dan liabilitasnya itu sudah benar. Nah, oleh sebab itu, sebelum mencatat keuntungan dari pembelian dengan diskon, pengakuisisi itu harus meninjau kembali nih seluruh proses pengukurannya. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam menilai nilai wajar aset, liabilitas, maupun imbalan yang dialihkan. Nah, dengan kata lain, penelaahan ini tuh dilakukan agar keuntungan yang diakui itu memang benar-benar terjadi, bukan karena kesalahan pengukuran ataupun perhitungan. Oke, selanjutnya masuk ke imbalan yang dialihkan. Di mana imbalan yang dialihkan dalam satu kombinasi bisnis itu diukur pada nilai wajar. Ya, di mana ini tuh dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi, kemudian liabilitas yang diakui oleh pihak mengakuisisi kepada pihak sebelumnya dari pihak yang diakuisisi, dan juga kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Di mana aset atau liabilitas yang dialihkan tuh harus diukur kembali nih nilai wajarnya dan diakui laba atau rugi dari perubahan nilai tersebut. Selain itu, ternyata imbalan juga dapat berupa imbalan kontingensi. Nah, imbalan kontingensi ini adalah pembayaran tambahan yang tergantung dengan kinerja ataupun kondisi tertentu di masa depan. Misalnya, jika target laba itu tercapai, maka pengakuisisi itu harus membayar tambahan. Intinya itu ini berdasarkan kesepakatan memang sudah disepakati di awal. Nah, imbalan kontingensi itu diklasifikasikan sebagai liabilitas atau ekuitas berdasarkan definisi instrumen ekuitas sesuai dengan PSAK 71 instrumen keuangan atau PSAK 32 mengenai ekuitas.
Oke, selanjutnya kita akan membahas dua hal di slide ini, yaitu ada kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap dan juga kombinasi bisnis yang dilakukan tanpa pengalihan imbalan. Jadi kita masuk ke bagian kiri terlebih dahulu, yaitu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Di mana jika pengakuisisi memperoleh kendali secara bertahap, nah setiap kepemilikan sebelumnya itu diukur kembali nih ke nilai wajar pada tanggal akuisisinya. Nah, di mana selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat kepemilikan sebelumnya itu akan diakui sebagai laba atau rugi di laporan laba rugi. Nah, pengakuan ini juga berlaku bila pengendalian tuh diperoleh dari pengaturan bersama atau joint operation sesuai dengan PSAK 111. Lanjut ke pembahasan yang bagian kanan, yaitu kombinasi bisnis yang dilakukan tanpa pengalihan imbalan. Di mana ini terjadi ketika pengakuisisi itu memperoleh kendali tanpa membayar imbalan. Nah, maksudnya apa sih? Nah, contohnya, misalnya tuh entitas tuh membeli saham sendiri hingga memperoleh kendali atas perusahaan tersebut. Terus adanya hilangnya hak veto pihak minoritas. Hak veto itu apa sih? Hak veto itu adalah hak untuk menolak atau membatalkan keputusan yang dibuat oleh pihak lain. Meskipun keputusan itu tuh disetujui oleh mayoritas, ya sehingga pengakuisisi otomatis memiliki kendali. Ataupun adanya penggabungan usaha berdasarkan kontrak semata ataupun stapling arrangement. Nah, intinya tuh ini membuat dua entitas digabung tanpa adanya transaksi gitu. Nah, dalam situasi seperti ini, pengendalian itu diakui karena perubahan kepemilikan atau hak pengendali, bukan karena adanya pembayaran atau pertukaran aset ataupun adanya imbalan. Oke, selanjutnya masuk ke periode pengukuran. Nah, setelah akuisisi, kadang tuh pengakuisisi belum memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk menilai aset dan juga liabilitasnya secara lebih akurat. Nah, dalam kasus seperti ini tuh pengakuisisi boleh mencatat nilai sementara atau provisional amount sambil menunggu data tambahan yang ada. Nah, proses penyesuaian itu biasanya hanya diperbolehkan dalam periode pengukuran maksimal 1 tahun sejak tanggal akuisisi. Nah, setelah periode itu berakhir, ya setiap perubahan itu dianggap sebagai perubahan estimasi akuntansi yang mengacu atau berada di dalam PSAK 25. Nah, penyesuaian selama periode ini itu harus dilakukan secara retrospektif. Nah, retrospektif itu apa sih? Nah, retrospektif itu artinya disesuaikan seolah-olah informasi itu memang sudah ada atau sudah tersedia sejak tanggal akuisisi. Oke, selanjutnya masuk ke penentuan bagian dari transaksi kombinasi bisnis, di mana tidak semua transaksi yang terjadi bersamaan dengan kombinasi bisnis itu dapat dianggap bagian dari kombinasi itu sendiri. Nah, pengakuisisi itu harus menentukan apakah transaksi tertentu itu termasuk bagian dari kombinasi bisnis atau transaksi terpisah. Misalnya, ada penyelesaian hubungan sebelumnya antara kedua pihak, lalu ada pembayaran atau nominasi kepada karyawan ataupun pemilik sebelumnya, dan juga ada pembayaran untuk jasa masa depan. Nah, intinya tuh ataupun transaksi lain memang tidak secara langsung terkait dengan perolehan kendali. Nah, transaksi terpisah ini tuh tidak boleh digabung dengan akuisisi dan harus diakui berdasarkan PSAK yang memang sesuai dengan jenis transaksinya. Oke, lalu masuk ke biaya terkait akuisisi, di mana biaya akuisisi seperti fee hukum, akuntansi, konsultan, penilai, serta biaya pendaftaran efek dan ekuitas itu tidak boleh dikapitalisasi sebagai bagian dari akuisisi. Tapi itu diakui sebagai beban periode pada saat terjadinya. Nah, kenapa nggak boleh? Karena tidak secara langsung tuh menambah nilai aset yang diakuisisinya. Nah, pengecualian itu hanya untuk biaya penerbitan efek atau instrumen ekuitas yang harus diakui sesuai dengan PSAK 32, yaitu instrumen keuangan, dan juga PSAK 71. Oke, bagian berikutnya adalah akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal di PSAK 103, di mana ini merupakan salah satu bagian penting di dalam PSAK 2023, yaitu ada di paragraf 54 sampai 68.
Kalau di bagian sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana mencatat aset dan liabilitas pada saat terjadinya business combination atau kombinasi bisnis, di bagian ini fokusnya adalah apa yang terjadi setelah kombinasi bisnis itu. Nah, jadi setelah perusahaan mengakuisisi pihak lain, pekerjaan akuntansinya belum selesai. Tetap masih ada proses lanjutan untuk memastikan bahwa semua aset dan liabilitas yang diperoleh tetap mencerminkan nilai yang wajar dan relevan seiring berjalannya waktu. Jadi fair value atas aset yang liabilitas yang diakuisisi. Nah, PSAK 103 ini menyoroti 4 area khusus yang sering jadi sumber kesalahan atau kompleksitas, yaitu yang pertama, 1. Hak yang diperoleh kembali, 2. Liabilitas kontingensi, 3. Aset indemnifikasi, dan terakhir adalah imbalan kontingensi. Keempat aspek ini akan kita bahas satu persatu, karena setiap jenis memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang berbeda. Nah, setelah pengakuan awal, pihak pengakuisisi atau parents wajib mengukur dan mencatat kembali semua pos yang diperoleh berdasarkan standar akuntansi yang relevan. Misalnya, kalau ada fixed asset atau aset tetap, acuannya tentu PSAK 16. Kalau ada persediaan, acuannya PSAK 14 dan seterusnya. Namun, di PSAK 103 ini memberikan perhatian khusus pada 4 jenis pos yang sifatnya unik dan sering menimbulkan perbedaan perlakuan di lapangan. Alasannya kenapa? Karena nilai dan kejadiannya sering bergantung pada kondisi kontraktual dan estimasi di masa depan. Contohnya seperti license atau hak lisensi yang balik ke pengakuisisi, yaitu parents. Jaminan indemnifikasinya dari penjual atau bonus tambahan yang baru akan dibayar kalau target laba tercapai. Jadi intinya setelah akuisisi ini selesai, laporan keuangan harus tetap relevan dan mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya dari transaksi tersebut, bukan sekedar angka historis yang dicatat di awal. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, hak yang diperoleh kembali atau required rights. Nah, konsepnya sebenarnya sederhana, tapi menarik. Kadang sebelum akuisisi, perusahaan induk atau parents pernah memberikan hak tertentu kepada pihak yang sekarang justru diakuisisi atau subsidiarinya. Misalnya, hak penggunaan merek, lisensi, ataupun distribusi. Nah, setelah akuisisi, hak itu otomatis kembali ke parents atau perusahaan induknya. Nah, PSAK 103 menyebutkan bahwa hak semacam ini diakui sebagai aset tak berwujud atau intangible asset dan harus diamortisasi selama sisa masa kontraknya, bukan selama umur manfaat ekonomis yang diperkirakan. Misalnya, perusahaan A memberikan lisensi penggunaan mereknya kepada perusahaan B selama 5 tahun. 2 tahun kemudian, A-nya mengakuisisi B, parents mengakuisisi subsidiary atau si pihak B-nya. Maka, hak lisensi itu kembali ke A, alias pihak parents-nya. Tapi tetap harus diamortisasi selama sisa 3 tahun kontrak. Tujuannya, agar tidak ada pengakuan berlebihan terhadap nilai aset. Ingat, kita harus tetap relevan dalam laporan keuangannya. Karena meskipun hak itu kembali ke tangan A, ke tangan parents, masa manfaat ekonominya tetap terbatas oleh perjanjian awal. Ini menjaga agar laporan keuangan tidak menampilkan aset yang nilainya terlalu optimis, alias tetap harus relevan dari laporan keuangannya. Nah, selanjutnya ada liabilitas kontingensi. Ini adalah termasuk salah satu hal yang paling tricky dalam business combination. Liabilitas kontingensi ini adalah kewajiban potensial atau sesuatu yang belum pasti tapi bisa saja menimbulkan pengeluaran di masa depan. Misalnya perusahaan yang diakuisisi sedang menghadapi tuntutan hukum, tapi hasilnya kan belum jelas karena belum ada hasil sidangnya. Maka pada saat akuisisi kita harus menilai nih, apakah kemungkinan terjadinya arus keluar sumber daya yang cukup besar. Kalau iya ya maka liabilitas ini harus diakuin. Nah, setelah diakuisisi, PSAK 103 ini mengatur bahwa nilai liabilitas kontingensi harus diukur sebesar yang lebih tinggi antara satu nilai sesuai PSAK 2237, yaitu provision, liabilitas, dan aset kontingensi. Dan nilai pengakuan awal dikurangi akumulasi penghasilan yang sudah diakui sesuai dengan PSAK 115. Logikanya begini, PSAK meminta kita mengambil posisi yang lebih konservatif, supaya tidak menurunkan nilai kewajiban secara sembarangan. Nah, dengan gitu, laporan keuangan yang kita miliki setelah hasil konsolidasi tadi bisa mencerminkan resiko yang realistis, bukan sekedar harapan terbaik dari manajemen. Berikutnya, kita bahas yang namanya aset indemnifikasi. Nah, aset ini tuh muncul kalau pihak penjual memberikan jaminan bahwa dia akan menanggung kerugian tertentu yang mungkin dialami pengakuisisi di masa depan. Misalnya dalam akuisisi perusahaan farmasi.
Penjual menjamin bahwa jika ada tuntutan hukum atas produk lama, dia akan mengganti kerugian sampai batas tertentu. Nah, di sini hak pengakuisisi atau hak parents atas jaminan ini disebut aset indemnifikasi. Jadi ada istilahnya ada perjanjian di awal atau perjanjian hukum di awal. Misalnya, nilainya harus diukur dengan dasar yang sama dengan aset atau liabilitas yang dijamin. Jadi kalau yang dijamin itu liabilitas hukum, nilai aset indemnifikasinya juga mengikuti kemungkinan dari nilai kewajiban tersebut. Tapi perusahaan tetap harus memperhitungkan dua hal penting, yaitu apakah ada pembatasan kontraktual dalam perjanjian ini, ataupun ada pihak penjual yang benar-benar punya kemampuan untuk membayar kewajiban itu atau jaminan itu. Nah, aset indemnifikasi ini akan dihentikan pengakuannya kalau haknya sudah direalisasikan, misalnya sudah dibayar, ataupun kalau hak itu hilang. Jadi, nilai indemnifikasi ini seperti asuransi internal dalam akuisisi. Nah, sekarang kita masuk ke imbalannya pengakuisisi atau imbalannya si parents, atau yang biasa disebut contingent consideration. Nah, ini adalah pembayaran tambahan yang mungkin diberikan kepada penjual kalau kondisi tertentu tercapai setelah proses akuisisi. Misalnya kalau perusahaan yang diakuisisi berhasil mencapai laba 10 miliar dan itu ada di tahun depan, maka penjual akan menerima tambahan sebesar 2 miliar. Nah, di sini karena nilai tergantung hasil masa depan, maka pengukurannya juga rumit. PSAK 103 menegaskan bahwa perubahan nilai wajar setelah akuisisi bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kalau perubahan itu disebabkan oleh informasi tambahan tentang kondisi yang sudah ada pada tanggal akuisisi, maka itu termasuk penyesuaian periode pengukuran. Tapi kalau perubahan terjadi karena kejadian baru setelah tanggal akuisisi, maka bukan bagian dari penyesuaian pengukuran. Artinya, kalau yang berubah adalah fakta baru, maka perubahan itu dianggap sebagai hasil operasi setelah akuisisi, bukan koreksi atas masa lalu. Nah, ini bertujuan lagi-lagi untuk menjaga laporan keuangan untuk tidak diubah-ubah setiap kali ada data baru. Nah, PSAK 103 juga mengatur perlakuan akuntansi tergantung klasifikasinya. Kalau misalnya imbalan kontingensi yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas, maka nilainya tidak akan diukur kembali atau tidak diukur ulang. Setiap kali terjadi penyelesaian, pencatatannya langsung masuk ke equity, bukan ke laba rugi. Tapi kalau termasuk ke instrumen keuangan yang ada di PSAK 109, maka wajib diukur kembali pada nilai wajar setiap periode pelaporan. Jadi tetap harus di-adjust, dan biasanya ada impairment dan lain-lain. Dan perubahannya harus diakui di laporan laba rugi. Begitu juga kalau tidak termasuk PSAK 109, tapi tetap berupa kewajiban keuangan. Prinsipnya sama, tetap diukur dengan nilai wajar, dan perubahannya masuk ke laba rugi. Loh, kenapa gitu? Karena imbalan kontingensi bisa sangat fluktuatif. Nilainya tergantung hasil kinerja perusahaan yang baru diakuisisi. Karena hasilnya nggak tetap, kita nggak tentuin di awal. Jadi, lagi-lagi agar laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi terkini dan perusahaan harus menyesuaikannya secara berkala. Nah, selain pengakuan dan pengukuran, PSAK 103 ini juga menekankan pentingnya pengungkapan informasi atau disclosure. Tujuan utamanya adalah supaya pengguna laporan keuangan bisa benar-benar menilai sifat dari komunikasi bisnis yang dilakukan dan juga dampak keuangan yang ditimbulkan setelah proses akuisisi. Nah, pengungkapan ini mencakup berbagai hal, mulai dari nilai goodwill yang diakui, aset dan liabilitas utama yang diperoleh, hingga detail dari imbalan kontingensi atau hak indemnifikasi tadi. Nah, selain itu, perusahaan juga harus mengungkapkan penyesuaian terjadi di periode berjalan atas business combination sebelumnya, agar pembaca laporan tahu mana perubahan yang disebabkan oleh update informasi dan mana yang disebabkan oleh peristiwa baru. Nah, kalau pengungkapan standar belum cukup untuk menjelaskan transaksi, perusahaan bahkan diwajibkan menambahkan informasi tambahan. Artinya, transparansi penuh menjadi nilai utama di sini. Tujuannya agar laporan keuangan bisa menjadi alat komunikasi yang jujur dan informatif bagi para pengampu kepentingan. Nah, PSAK 103 ini yang kita sedang bahas berlaku efektif pada 1 Januari 2011 dan diterapkan secara prospektif. Artinya hanya berlaku untuk transaksi setelah tanggal tersebut. Namun standar ini sudah beberapa kali direvisi, yaitu pada tahun 2015, 2016, 2018, 2021, dan 2022. Seiring dengan penyelesaian terhadap IFRS alias pedoman yang ada di luar negeri atau yang digunakan oleh negara-negara Eropa. Yaitu
Karena salah satu perubahan yang paling signifikan adalah perlakuan terhadap goodwill. Dulu goodwill ini bisa diamortisasi, tapi sekarang nggak lagi. Goodwill ini hanya diuji penurunan nilai atau impairment test setiap tahun berdasarkan PSAK 236. Selain itu, kalau ada goodwill negatif, maka tidak diakui sebagai pendapatan, tapi disesuaikan ke saldo laba awal. Dan untuk aset tak berwujud lama yang tidak memenuhi kriteria identifikasi, harus diklasifikasikan ke goodwill. Nah, bisnis combination ini sebelum tahun 2011 tidak disesuaikan ulang. Dan ini bentuk kehati-hatian dalam transisi agar perusahaan tidak terlalu mengubah catatan lamanya secara retroaktif. Nah, di sini kita masuk ke beberapa contoh yang ada di dalam PSAK. Nah, dalam business combination atau proses akuisisi antara parents dan subsidiary, seringkali parents harus mengganti share-based payment awards yang sebelumnya diterbitkan oleh subsidiary-nya kepada karyawannya. PSAK 103 mengatur bahwa sebagian dari replacement award tersebut dianggap sebagai bagian dari imbal balik dalam kombinasi bisnis. Sedangkan sebagian lainnya diakui sebagai compensation expense pasca akuisisi. Tergantung apakah karyawan diwajibkan untuk memberikan additional service setelah acquisition date atau enggak. Nah, di sini ada beberapa contoh. Kita lihat contoh yang pertama. Situasinya, parents memiliki share based payment award dengan fair value sebesar Rp100 yang belum vesting. Nah, seluruh jasa untuk memperoleh penghargaan tersebut telah diberikan sebelum acquisition date. Kemudian, acquirer atau parents tadi mengganti penghargaan itu dengan replacement award senilai fair value 110. Jadi ada perbedaan ya sebesar 10. Nah, karena karyawan di sini tidak perlu memberikan additional service setelah akuisisi, maka seluruh penghargaan baik acquirers award senilai 100 maupun selisih 10 dari yang di fair value yang lebih baru tidak terkait dengan jasa pasca akuisisi. Oleh karena itu, 100 ini dikategorikan sebagai bagian dari considered transfer dalam business combination. Dan 10-nya juga merupakan bagian dari business combination consideration karena tidak ada komponen jasa yang belum diberikan. Jadi kesimpulannya seluruh nilai replacement award sebesar 110 diakui sebagai imbalan yang ditransfer oleh parents untuk memperoleh kendali atas subsidiary-nya. Tidak ada post combination compensation expense yang diakui. Jadi dia udah benar-benar uh, duit yang dikeluarkan atau implied value yang dikeluarkan oleh si parents sudah termasuk sama hak ini gitu. Nah, kalau di contoh kedua, situasinya sebenarnya mirip sama contoh satu, namun kali ini karyawan diwajibkan untuk tetap bekerja selama 2 tahun setelah acquisition date agar replacement award-nya itu menjadi vested. Fair value dari penghargaan lama tetap 100 dan replacement award dari parents bernilai 110. Nah, kalau dalam situasi ini, karena terdapat additional service selama 2 tahun setelah akuisisi, sebagian dari nilai replacement award dianggap sebagai kompensasi atas jasa yang setelah diakuisisi, karena ada tambahan 2 tahun tadi yang diminta oleh pihak parents. Nah, langkah-langkahnya gimana? Kalau langkah pertama, nilai fair value penghargaan lama sebesar 100 tadi dikategorikan sebagai pre-combination service karena jasa tersebut telah diberikan sebelum tanggal akuisisi. Karena total vesting period baru adalah 2 tahun setelah akuisisi, maka bagian yang mencerminkan jasa pasca akuisisi adalah sebesar proporsi 2 tahun dibanding total masa vesting. Hasilnya, 100 tadi diakui sebagai considered transfer karena mewakili jasa sebelum akuisisi, dan 10-nya selisih fair value ini ditambah bagian proporsional dari jasa setelah diakuisisi, diakui sebagai compensation expense selama 2 tahun setelah akuisisi. Jadi kalau di sini sebagian replacement award-nya masuk ke consideration transfer dan sedangkan sisanya diakui sebagai post combination compensation seiring berjalannya waktu vesting tadi. Nah, kalau di contoh ketiga agak berbeda situasinya. Di sini si subsidiary memiliki share based payment award dengan fair value 100 atau jasa tambahan karyawan sebesar 100 yang sudah vested penuh sebelum diakuisisi. Nah, parents mengganti penghargaan tersebut dengan replacement award senilai 110. Namun, karyawan diminta atau harus bekerja 1 tahun lagi setelah diakuisisi agar dapat menggunakan haknya. Karena di sini award-nya sudah vested sebelum diakuisisi, maka tidak ada kewajiban jasa tersisa yang harus dikompensasi. Kewajiban bekerja 1 tahun lagi setelah diakuisisi menunjukkan bahwa ada new service condition dari si parents. Artinya seluruh bagian dari award yang dikategorikan sebagai post combination
compensation expense bukan bagian dari consideration transfer karena ada kebijakan baru dari si parents tadi. Nah, 110 ini diakui sebagai kompensasi pasca akuisisi dan diakui sebagai beban selama 1 tahun masa vesting baru. Dan tidak ada nilai yang termasuk dalam consideration transfer karena nilai yang 100 tadi sudah vested gitu. Nah, kalau di contoh terakhir, si subsidiary award ini memiliki fair value sebesar 100 dan baru vested setengahnya atau 50% sebelum akuisisi. Parents mengganti replacement award senilai 110 sama kayak contoh di atas dan karyawan harus menyelesaikan 2 tahun lagi masa kerja agar bisa tertutup sepenuhnya atau vested sepenuhnya. Nah, dalam kasus ini karena separuh penghargaan sudah vested sebelum diakuisisi, maka separuh nilai acquires award ini sebesar 50 dari 100 tadi dianggap sebagai bagian dari consideration transfer. Sementara sisanya 50 dari award dan tambahan 10 dari si parents terkait dengan jasa pasca akuisisi. Karena itu, bagian tersebut diakui sebagai compensation expense yang diamortisasi selama 2 tahun vesting period setelah akuisisi. Kesimpulannya, 50 itu sebagai considered transfer atau pre-combination service atau jasa yang dilakukan sebelum kombinasi bisnis, dan 60 tadi antara setengah tadi ditambah 10 diakui sebagai post combination service yang akan diakui selama 2 tahun. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan ini komponen replacement award yang mempresentasikan jasa sebelum akuisisi atau pre-combination service dicatat sebagai consideration transfer. Lalu komponen yang mempresentasikan jasa setelah akuisisi atau post combination service diakui sebagai compensation expense. Nah, penentuan proporsi ini bergantung pada fair value comparison antara parents dan juga subsidiary, serta adanya mungkin additional service condition setelah akuisisi net yang dimiliki atau diperkenankan oleh si parents tadi. Nah, dengan demikian, pengakuan akuntansi bergantung pada hubungan antara masa jasa dan tanggal akuisisi, bukan hanya pada fair value semata. Nah, secara keseluruhan, PSAK 103 tentang business combination atau kombinasi bisnis ini menegaskan bahwa proses akuisisi bukan sekedar pencatatan transfer kepemilikan, tetapi juga mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi tersebut. Standar ini memastikan bahwa seluruh aset, liabilitas, dan imbalan yang terlibat diukur pada nilai wajar atau fair value, sehingga laporan keuangan mencerminkan atau menggambarkan posisi dan kinerja entitas secara transparan serta handal, yang tentunya relevan. Dengan penerapan metode acquisition, entitas ini dituntut tidak hanya mengakui goodwill atau gain dari pembeliannya, tetapi juga memahami dinamika lanjutan pasca akuisisinya, seperti pelakuan terhadap contingent consideration, acquired rights, dan aset yang identifikasi tadi. Untuk apa? Intinya untuk menjaga relevansi dan kredibilitas informasi keuangan dalam jangka panjang yang terdapat pada laporan keuangan. Dan PSAK 103 ini relate sama bab yang sedang kita bahas, yaitu akuisisi atau yang isinya ada worksheet tentang mengenai parent subsidiary setelah terjadinya akuisisi dan juga pengakuan dari perbedaan antara implied value dan juga book value yang ada equity. Jadi tidak hanya masuk pada goodwill, tetapi bisa masuk kepada aset-aset lainnya seperti equipment, terus ada land, building, dan semacamnya. Dan pengakuan depresiasinya juga berbeda-beda. Dan itulah demikian presentasi dari kelompok kami mengenai PSAK 103 dari kelas advance. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you.